Xiamen merampingkan organisasi, tetapi sistem keamanan publik untuk mencegah pemberontakan tidak termasuk. Di tengah tekanan keuangan pada pemerintah Partai Komunis China setempat, ada desakan resmi yang sedang berlangsung agar kantor-kantor pemerintah dan lembaga-lembaga mengencangkan ikat pinggang. Pada tanggal 21, rencana implementasi reformasi organisasi Xiamen baru-baru ini beredar secara online. Rencana tersebut menunjukkan bahwa posisi administratif di partai dan organ pemerintah di tingkat kota di Xiamen akan dikurangi sebesar 3%. Namun, keamanan publik, Departemen Kehakiman, dan Pengadilan Maritim Xiamen dikecualikan dari ruang lingkup pengurangan terpadu. Jika ada kelebihan posisi setelah pengurangan, mereka akan diselesaikan selama 5 tahun ke depan melalui pengurangan alamiah dan cara lain. Lai Jianping, mantan pengacara Beijing dan Presiden Federasi untuk China yang demokratis di Kanada, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa PKC merampingkan stafnya karena kesulitan keuangan. Jika mereka tidak melakukan perampingan, maka pemerintah akan runtuh. Namun, PKC juga ingin mempertahankan status diktatornya. Oleh karena itu, departemen-departemen seperti keamanan publik, keamanan nasional, dan pasukan paramiliter tidak hanya akan dikurangi tetapi kemungkinan akan bertambah banyak personelnya, dengan menawarkan berbagai imbalan untuk memastikan kesetiaan mereka terhadap Partai Komunis, katanya. Xi Jinping merasa bahwa rezimnya berada dalam keadaan genting, dan dia telah meningkatkan krisis pemerintahan diktator pribadinya menjadi apa yang disebut sebagai keamanan nasional. Berbeda dengan perampingan pada tahun 2024, terjadi perluasan perekrutan pegawai negeri. Menurut laporan media resmi Xinhua pada tanggal 25 Oktober tahun lalu, rencana ujian nasional PNS PKC pada tahun 2024 berencana untuk merekrut 39.600 orang, meningkat 2.500 orang, tumbuh sekitar 6,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Posisi yang direkrut melalui ujian nasional PNS terutama terkonsentrasi di bidang perpajakan, bea cukai, perkereta-apian, keamanan publik, dan sistem pertahanan perbatasan imigrasi. Lai Jianping mengatakan bahwa departemen-departemen ini dapat mengambil sumber daya dari masyarakat biasa atau dianggap oleh PKC sebagai hal yang sangat penting bagi apa yang disebutnya sebagai keamanan. Oleh karena itu, departemen-departemen ini akan diperluas. Pakar urusan China, Wang He, pada tanggal 25 Oktober tahun lalu, menyatakan bahwa bea cukai, perpajakan, keamanan publik, dan pertahanan perbatasan imigrasi merekrut banyak orang. Ini adalah upaya PKC untuk memperkuat kontrolnya atas seluruh ekonomi sosial dan meningkatkan departemen yang mampu membantu PKC dalam mengeruk kekayaan. Xi Jinping membuat instruksi pada tanggal 13 Januari di Konferensi Kerja Politik dan Hukum Pusat, mendesak sistem politik dan hukum untuk menjaga keamanan nasional dan stabilitas sosial, dan menegaskan kembali apa yang disebut pengalaman Feng Qiao dari tahun 1960-an. Lai Jianping mengatakan kepada The Epoch Times bahwa karena kebijakan PKC yang menyebabkan ketidakpuasan yang meluas, China secara keseluruhan seperti gunung berapi yang akan meletus, mencapai titik di mana PKC merasa tidak nyaman. Menghadapi situasi ini, PKC menjadi lebih otokratis daripada sebelumnya. PKC juga ingin memperkuat mekanisme untuk menjaga stabilitas, yang dikenal sebagai pengalaman Feng Qiao, yang memungkinkan para penegak hukum setempat untuk mengontrol semua orang dengan ketat. Feng Chonyi, profesor di University of Technology Sydney, menyatakan dalam sebuah wawancara dengan The Epoch Times pada tanggal 2 Januari bahwa pada tahun 2024, tidak ada kemungkinan perbaikan dalam perekonomian China, dan kebencian publik akan semakin dalam. Perekonomian secara keseluruhan telah menurun tajam, sangat merugikan penghidupan masyarakat China, terutama generasi muda yang tidak dapat menemukan pekerjaan, sehingga menumpuk keluhan mereka. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa tanpa adanya pemulihan ekonomi dan masyarakat akan menghabiskan tabungan mereka, maka memilih untuk berbaring datar saja tidak akan menjadi pilihan lagi. Berbagai bentuk perlawanan dari masyarakat akan terjadi, dan intensitas konflik antara pihak penguasa dan masyarakat akan meningkat pada tahun ini.